Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review sebuah mesin amplas atau mesin sender dari brand Haston. Untuk tipenya adalah ART3135-001. Kemasan produknya khasnya Haston ya teman-teman ya, berwarna kuning khas Haston. Di sini ada beberapa keterangan untuk spek dan juga fitur-fiturnya, nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, di sini yang pertama ada buku petunjuk penggunaan yang sudah berbahasa Indonesia, ada karbon brush cadangan ya, dapat karbon brush cadangan, dan ada kartu garansi dari Haston. Untuk garansinya sendiri di sini adalah 1 tahun syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi kalau kalian beli nanti baca syarat dan ketentuannya ini, dan jangan lupa nih, ini kan ada 2 lembar, satunya kalian kirim kalau kalian belinya online. Biasanya kalau beli di toko langsung dicap, langsung mereka ambil ya biasanya. Lalu langsung mesinnya ya teman-teman ya, langsung mesinnya sudah kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi dalam boxnya. Untuk build quality memang Haston belum pernah mengecewakan saya ya. Dari beberapa produk Haston yang saya ulas di channel ini belum pernah ada yang mengecewakan. Termasuk kali ini nih mesin sendernya. Untuk material bahannya saya katakan ini sih bagus ya. Tapi sangat disayangkan yang hitam di atas ini bukan karet teman-teman. Saya kira awalnya karet. Ternyata hanya plastik biasa. Seandainya saja karet tambah mantap ya. Grip kita itu jadi lebih enak. Lalu untuk material bahan yang lain semuanya ini memang plastik. Tapi untuk material bahan plastiknya itu bukan plastik yang kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Terlihat kokoh. Untuk tingkat finishingnya juga rapi. Tidak ada plastik yang melebar-lebar. Lalu tidak ada yang renggang-renggang. Untuk padnya juga ini lumayan tebal. Jadi enak sekali nih. Untuk dudukan padnya ini dari material besi. Untuk kabelnya juga nih bisa kalian lihat ya, tebal sekali untuk kabelnya, mantap. Lalu untuk fitur ya fiturnya standar saja nih. Yang pertama di sini ada trigger, ada trigger locknya juga. Jadi kalian tidak perlu menekan triggernya terus-menerus. Untuk melepasnya tinggal tekan lagi triggernya seperti ini, sangat gampang. Nah ini yang saya kurang suka sebenarnya untuk pengait kertas amplasnya ini masih model seperti ini. Menurut saya sih agak lumayan ribet ya yang seperti ini ya teman-teman ya. Ya saya aja sih, saya kurang suka. Ini memang preferensi masing-masing lah. Nih ya, yang seperti ini modelnya. Agak meribet atau agak ribet lah saya bilang ya. Udah itu aja teman-teman. Di sini ada ventilasi. Untuk karbon brushnya ada di dalam ya. Jadi kalau mau ganti karbon brush dilepas dulu semuanya. Untuk fitur-fiturnya saya katakan ya ini simple aja lah, simple. Ini memang untuk kerja ya, untuk fitur-fiturnya jadi nggak terlalu difikirkan, memang Haston fokusnya ke durabilitas. Untuk spesifikasi langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi kita akan lihat konsumsi daya listrik dan juga untuk tingkat kebisingannya ya. Untuk konsumsi daya listrik maksimalnya tadi di angka 250-an watt, dan untuk tingkat kebisingannya juga menurut saya ini adem ya, hanya 102 desibel. Jadi lumayan adem, dan untuk tingkat getaran ya ini bisa kalian lihat ya di tangan saya nih ya. Ini getarannya bisa dikatakan yang paling halus yang pernah saya rasakan ya teman-teman ya. Kita ukur menggunakan alat pengukur getaran ya, soalnya di tangan tidak terasa. Oke, sekarang kita akan ukur getarannya ya. Untuk mesin amplas yang secara gerakan itu pasti bergetar ya, hanya di 2,6 mm per second. Ini adem ya untuk getarannya. Dan untuk berat dari mesin amplas ini adalah 1,5 kilo, jadi beratnya juga standar menurut saya. Untuk uji performa di sini kita akan mengamplas permukaan dari multiplek yang ada bekas cat dan bekas dempulnya, nanti kita akan hilangkan. Saya menggunakan kertas amplas grid 180. Dan agar lebih safety, agar debunya tidak terhirup, jangan lupa pakai masker. Di sini saya menggunakan masker dari Haston juga. Ini chemical respirator double. Jadi untuk respiratornya atau saringannya itu ada 2 ya, di kanan dan di kiri nih. Nah ini.
Dan untuk spesifikasinya tertulis di belakang nih teman-teman, cocok digunakan pada daerah berdebu sehingga dapat menangkal debu untuk tidak terhirup ke pernapasan. Jadi cocok ya digunakan untuk mengamplas, dapat juga digunakan untuk menghindari gas organik dan anorganik dan gas asam dengan kandungan racun rendah ya. Jadi khusus racun rendah. Oke, langsung saja kita buka ya. Oh ya, dan reseparatornya ini juga kita bisa ganti ya teman-teman ya. Jadi bisa dibuka. Ini bisa dibuka ini untuk reseparatornya ini. Nah, ini kalau dibuka kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia, tinggal diputar saja teman-teman. Nah, ini dia. Bisa diganti ya, tinggal beli, banyak yang jual ini teman-teman. Dan untuk material bahannya overall bagus ya. Untuk karet yang hitamnya ini empuk dan lembut, jadi tidak sakit kalau kita gunakan. Dan ini juga dilapisi dengan kain ya, jadi kalau berkeringat itu tidak licin. Dan untuk talinya ini juga kita bisa adjust. Kalau kepala kalian besar bisa di adjust nih ya untuk ukurannya. Di dalamnya kurang lebih seperti ini, ada membran-membran untuk udaranya nih. Ini bisa kita cuci ya. Nah, setelah digunakan kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini cocok sekali digunakan atau dipasangkan dengan kacamata. Ini kacamata Haston juga, jadi lebih safety. Dan kalau kita gunakan kacamata ini nggak mengganggu ya, nih nggak mengganggu. Ini bisa kita adjust untuk ukurannya, tinggal sesuaikan saja dengan besar kepala. Dan untuk karetnya ini juga lumayan nyaman lah. Untuk sirkulasi udara di dalam juga ini enak, nggak sesak digunakan, mantap. Oke, mantap ya, bisa dilihat sendiri untuk hasilnya. Untuk tenaga dari mesinnya mumpuni menurut saya, dan untuk suaranya juga masih dalam batas toleransi. Dan yang paling penting getaran di tangan itu enak ya, nggak kasar teman-teman, jadi tidak meninggalkan tremor di tangan kita. Kita coba sisi satunya lagi ya. Ya, asik ya teman-teman ya. Yang paling saya suka dari alat ini adalah getarannya. Getarannya itu enak di tangan, tidak bikin tangan tremor ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama ya bagaimana saya mengulas mesin amplas dari Haston ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau tidak sependapat dengan saya tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, ini harganya 300 ribuan ya, 340 ribu sekian. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi, silakan cek di bawah. Nah, untuk harga segitu, kualitas seperti ini saya rasa sudah layak beli ya teman-teman ya. Sudah oke lah. Kalau kalian mau cari mesin amplas untuk kerja sehari-hari yang tidak perlu banyak-banyak fitur, ini sudah oke. Memang ada beberapa kekurangan yang saya tidak suka ya. Ini hanya preferensi masing-masing saja. Ini menurut saya agak ribet. Beda dengan yang ada model dia terangkat terus kan ada ya. Nah ini kalau ini memang agak sedikit butuh effort memasang kertas amplasnya. Jadi harus ditahan seperti ini, baru kita masukin. Agak sedikit effort ya. Kalau yang model terbaru itu kan sudah quick release lah istilahnya ya. Tidak perlu kita tahan-tahan lagi, langsung kita masukin, setelah pas langsung kita kunci lagi. Nah ini masih model lama seperti ini. Tapi secara kualitas ini sudah oke sekali bagi kalian yang memang butuh mesin amplas untuk kerja ya. Untuk kerja ini cocok untuk dimiliki. Oke teman-teman ya, gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan seputar alat ini bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.